Mari kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami ya Tuhan. Dan layakkanlah hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan kesalahan ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang kudus. Kami mau serahkan ini semua di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan sabda Tuhan di pagi hari ini terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat banyak orang yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ibu, bapak, saudara, anak-anak semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang ada di minggu ini adalah belas kasih Allah mendatangkan berkat. Waktu saya baca temanya, baca teksnya itu, terus khotbahnya apa? Memangnya ada berkat yang lain yang bukan karena kasih Allah? Ini tema kayak Tuhan Yesus juru selamat gitu. Ya mau diomongin apa? Memang itu kok. Itu sesuatu yang sudah pasti, sesuatu yang sudah kita yakini, dan rasa-rasanya tidak perlu dikhotbahkan pun memang itu yang menjadi iman kita. Bahwa berkat yang kita terima semuanya hanya karena belas kasih Allah. Keselamatan dari kasih Allah, berkat kecukupan dari kasih Allah, kesehatan dari kasih Allah, semuanya sudah seperti itu. Tetapi mosok enggak khotbah? Ya khotbah lah. Bapak, Ibu, Saudara,
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi saya atau banyak orang mungkin rasa-rasanya kasih Allah sumber berkat itu biasa, karena memang diberkati hidupnya. Coba kalau situasinya dalam keadaan yang betul-betul sulit, dua-duanya dipecat karena corona dan perusahaannya mulai menurun. Kalau betul-betul tidak ada lagi sumber keuangan mencukupi anak-anak dan kebutuhan hidup, itu seperti ketika teks kita, ketika orang-orang yang seharusnya memperhatikan yang adalah para murid ternyata tidak memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Ketika situasinya menjadi semakin sulit, kita akan kemudian apakah betul kasih Allah itu memberkati saya dan kita? Ternyata ada banyak situasi ketika orang mengalami trauma dan luka yang sangat dalam, kemudian tema kita menjadi tema yang tidak mudah untuk dihidupi. Kasih Allah mendatangkan berkat. Di mana kasih-Nya ketika saya terluka dan dilukai? Di mana kasih Allah ketika saya merasakan pergumulan yang orang lain tidak peduli dan bahkan orang yang seharusnya peduli seperti para murid, mereka melepaskan tanggung jawab itu. Kemudian Yesus mengatakan, kamu yang harus memberi, tetap tinggal di sini, dan Yesus yang mencukupkan. Ternyata tema kita ingin mengingatkan sekali lagi, mungkin ada waktu masalah kita terlalu berat, mungkin persoalan kita tidak mudah, atau orang yang seharusnya memperhatikan ternyata dia sumber persoalan itu. Di situ kita mendengar sekali lagi bahwa kasih Allah mendatangkan berkat dan memenuhi kebutuhan kita. Hal kedua yang saya usulkan berkaitan dengan soal tanggung jawab dari masa lalu. Ketika Yesus bercakap dengan para murid, kamu yang harus bertanggung jawab memenuhi kebutuhan roti mereka. Kamu yang harus menyiapkan roti itu untuk mereka. Kamu yang harus memberi makan untuk mereka. Yesus meminta para murid, bahkan menyuruh para murid yang bertanggung jawab. Bagian kedua dan ketiga yang saya usulkan adalah soal respon para murid dan tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh para murid. Ada dua, tanggung jawab di masa lalu dan tanggung jawab di masa depan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kalau kita baca teks lengkap dari bacaan 1 sampai seluruh bacaan, maka kita akan ketemu. Bacaan 1 itu tentang Yakub yang dulu pernah berlaku curang kepada Esau. Sekarang dia sudah cukup segala sesuatunya dan dia ingin hidup berdamai dengan saudara kembarnya itu. Dan apa yang ia lakukan, Bapak Ibu Saudara? Dia enggak berani ketemu dengan saudaranya Esau. Terus apa yang dia lakukan? Disuruhlah pembantunya, para bujangnya, para pekerjanya untuk membawa ternak. Terus membawa istri-istrinya, membawa anak-anaknya, dia enggak datang. Dia cuma mantau dari CCTV di belakang. Dan bilang begini, dia pesan sama pekerjanya, kamu bilang sama Esau bahwa inilah saudaramu, ini ternak saudaramu yang adalah ternakmu juga. Ini adalah segala kekayaan saudaramu dan adalah kekayaanmu. Ini adalah anak-anak dari aku
dan juga keturunanmu. Inilah istri-istri saudaramu dan juga dan juga adalah istri dari saudaramu, maksud istrimu. Dia enggak berani ketemu, tetapi dia punya cara untuk bertanggung jawab, menyelesaikan persoalannya di masa lalu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya Esau berdamai, Yakub berdamai dengan Esau. Tapi harus diselesaikan. Masa lalu yang dulu dikerjakan sebagai sebuah kesalahan harus diselesaikan sekarang dan harus bertanggung jawab. Kadang-kadang kalau kita ketemu dengan orang yang dulu punya masalah yang dikerjakan sendiri, ada dosa yang dia kerjakan sendiri, ketemu sekarang ini dan dia tidak berani menyelesaikan tanggung jawabnya untuk masa yang sekarang. Itu harus ditemani dan dikuatkan. Tapi juga kadang-kadang jangan bermain sebagai korban. Saya begini karena ini, saya begini karena itu, saya begini karena semuanya pihak di luar. Atau bahkan sekarang ini ketika harus berhadapan dengan masalah itu dan kemudian dia merasa tidak ada orang yang menolongnya. Padahal dia yang harus menghadapi itu lebih dulu dan lingkungan mungkin mendukungnya. Yang bertanggung jawab adalah dirinya. Tuhan mengatakan kamu yang harus menyiapkannya. Kamu yang harus bertanggung jawab untuk mengambil posisi itu. Mungkin ada masalah-masa lalu yang harus diselesaikan. Dihadapi dong. Jangan nyala-nyalain yang lain dong. Dihadapi, jangan merasa kemudian sendirian menghadapinya. Wong dulu ngelakukan juga sendirian. Jalani itu. Hadapi itu. Karena di situ kita akan menemukan kasih Allah dan berkat Tuhan yang menolong kita. Hal ketiga yang saya usulkan adalah tanggung jawab untuk masa depan. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid, ada 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan belum anak-anaknya dan kebutuhan mahal sekali. Wong dikatakan kalau membaca, coba ditafsirkan 20 juta untuk sekali makan saja enggak cukup. Itu hanya dengan roti kecil seperti roti perjamuan kudus, enggak mungkin kenyang. Biaya sangat besar, tapi Yesus mengatakan kamu yang harus bertanggung jawab. Yang saya usulkan gini, bisakah kita kalau ketemu dengan orang yang membutuhkan, itu berarti Tuhan mau bilang, kamu yang harus tanggung jawab atas itu. Kalau ketemu dengan situasi masalah yang harus dihadapi oleh saudara kita, dan kita mendengar itu, dan kemudian kita menghadapi situasi itu, maka Tuhan sedang bilang sama kita, kamu tanggung jawab ya, ngikut untuk selesaikan itu. Jadi tadi itu soal masalah kita di masa lalu, sekarang bagaimana kalau ada orang yang sedang bermasalah ternyata nyampe informasinya ke kita, itu juga masalah kita. Kalau ada orang saudara kita yang sedang punya pergumulan dan nyampe ke kita, maka itu tanggung jawab kita juga untuk ke depan selesaikan itu. Maka di situ Tuhan menjadi berkat buat mereka melalui kita. Dan itu yang harus kita hidupi. Dan itu yang saya usulkan. Apapun yang kalau kita dengar gitu, oh iya, itu bagian yang harus saya kerjakan. Apa yang bisa saya lakukan untuk itu, supaya berkat Allah nyata untuk saudara kita. Tuhan memberkati.